Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, puji syukur kami aturkan kepadamu, karena kami kepersatukan dengan Engkau dalam kasih, dalam cinta. Kamilah Kau ajak untuk mencintai seperti Engkau mencintai kami. Cinta kami sebaiknya dan seharusnya sepenuh hati, sepenuh pikiran, sepenuh kehendak. Semoga kami mengalami kasih itu yang Kau segerakan bagi kami di masa Prapaskah. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudara, hari ini bacaan Injil sangat indah dan sangat bagus. Tapi juga seringkali kita merasa bahwa perintah Tuhan untuk mencintai dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh kekuatan, sepenuh daya, sepenuh roh, bukanlah sesuatu yang gampang dan mudah. Karena kita banyak kali melihat, mengalami karena kekurangan seseorang, karena kebencian, ya, bukan kelebihan, tetapi yang kurang selalu kita lihat. Apalagi kalau kita sakit hati, betapa sulitnya untuk mencintai dan mengasihi. Itulah, dan Tuhan adalah kasih. Sekali lagi, aku adalah kasih, Allah adalah kasih. Bagaimana kita memahami kasih yang kita harus miliki, seperti Tuhan mengasihi kita. Tuhan menerima aku apa adanya. Maka aku harus menerima diriku sendiri apa adanya. Kenapa saya tidak bisa mencintai orang lain? Salah satu sebabnya karena saya melihat kelemahan orang lain. Karena saya melihat kekecewaan. Jadi hal-hal negatif kita lihat. Kita juga lupa akan hal-hal yang positif. Yang pertama. Yang kedua, kenapa saya sulit mencintai orang lain? Karena saya juga tidak mencintai diriku secara penuh. Lagi, menerima diriku apa adanya secara penuh. Jadi cerminan ketika saya tidak bisa mencintai orang lain, karena saya cerminan dari ketidakcintaan, ketidaktotalan cintaanku pada diriku. Aku juga melihat kekurangan, kelebihan diriku sendiri. Ketika aku belajar menerima dengan rendah hati diriku sendiri, aku juga mencintai orang lain. Yang ketiga, selain aku tidak kurang mencintai diriku sendiri apa adanya, secara positif ya, bukan egois. Itu juga karena aku kurang mengalami cinta Tuhan dalam diriku. Sejauh mana aku melihat cinta Tuhan itu dalam diriku. Ketika aku mengalami cinta Tuhan dalam diriku, aku juga akan mencintai orang lain. Tuhan mencintai aku apa adanya. Pengalaman cinta yang begitu dahsyat inilah yang membuat kita bertobat. Saya masih ingat cerita tentang Santa Maria Magdalena de Pazzi, seorang Karmelites di Firenze. Pada suatu malam dia mengalami betapa Tuhan sayang kepadanya. Betapa pengalaman cinta, pengalaman ekstase, pengalaman mistis. Begitu dalam. Sampai dia tidak bisa mengatakan, aku hanya bisa mencintai. Tidak ada lain. Maka dia keluar dari kamar, lalu bunyikan lonceng. Teng, teng. Malam-malam. Teng, teng, teng. Lalu para suster yang lain heran. Ibu, ada apa ibu? Ada apa ibu? Mereka berteriak-teriak. Ada apa? Tuhan cinta, Tuhan sayang. Aku tidak bisa tidak kecuali mencintai. Santa Teresa kadang-kadang Yesus, aku akan pergi kepada Bapa dan menaburkan mawar cinta kepada orang lain. Pengalaman cinta. Ya. Maka aku sungguh-sungguh total. Maka ketika aku mengalami total cintaku Tuhan kepada aku akan memberikan itu kepada orang lain. Apapun. Entah dia jelek, entah dia jahat, entah dia mengasihi. Justru ketika kita tahu ada kelemahan, ada kelemahan, kekurangan, maka cintaku harus lebih besar kepada dia. Ketika Santo Bernardus dari Clairvaux mengatakan, ketika komunitas itu ya
adem ayem, bagus-bagus, maka aku akan memberikan orang yang aneh, orang yang menjengkelkan, supaya aku bisa mencintai dia, menerima dia apa adanya, seperti aku mencintai. Jadi kasihku kepada orang lain itu adalah ukuran dari cinta yang Tuhan berikan kepada aku. Maka mari saudaraku, jadi 3 hal yang paling utama adalah sejauh mana aku dicintai, pengalaman dicintai oleh Tuhan. Seperti itulah saya berikan kepada orang. Semoga Tuhan memberkati kita, memberikan cinta yang besar di dalam masa Prapaskah ini. Dengan seluruh jiwa, seluruh kekuatan, seluruh hati. Tuhan memberkati kita semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.